Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dari kelas C2 dengan NIM 066-2023-0023. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang topik etika bisnis berbasis teknologi. Jadi, membangun kepercayaan di era digital zaman sekarang, teknologi sudah menjadi bagian penting dari dunia bisnis. Tapi, semakin canggih teknologi, semakin besar juga tanggung jawab moral yang harus dipegang oleh pelaku usaha. Etika bisnis berbasis teknologi adalah cara untuk memastikan bahwa bisnis tetap jujur, adil, dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi. Etika bisnis adalah kumpulan nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan dan bertindak. Seperti etika membantu menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam menjalankan bisnis. Misalnya, tidak menipu pelanggan, tidak menyalahgunakan data, dan tidak merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Terus yang kedua, etika sangat penting karena bisa menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan. Terus yang terakhir, tanpa etika, bisnis bisa cepat kehilangan kepercayaan dan menghadapi masalah hukum atau sosial. Teknologi dalam bisnis modern. Teknologi telah mengubah cara bisnis beroperasi seperti beberapa peran penting teknologi dalam dunia usaha, yaitu otomatisasi proses atau pekerjaan yang dulunya manual kini bisa dilakukan oleh mesin atau sistem otomatis. Terus pengumpulan dan analisis data. Perusahaan bisa memahami kebiasaan dan kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, interaksi digital. Jadi komunikasi dengan pelanggan bisa dilakukan lewat media sosial, email, chatbot, dan aplikasi. Terus e-commerce atau jual beli bisa dilakukan secara online tanpa harus bertemu langsung. Teknologi membuat bisnis lebih cepat, efisien, dan luas jangkauannya. Tapi penggunaan teknologi juga harus disertai dengan tanggung jawab. Tantangan etika di era teknologi. Jadi kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tapi juga menimbulkan tantangan etika yang serius. Seperti contohnya privasi data pelanggan. Jadi biasa data pribadi bisa disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Keamanan informasi. Sistem bisa diretas dan informasi penting bisa bocor. Transparansi algoritma. Jadi banyak sistem otomatis yang tidak jelas cara kerjanya sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan. Terus penyebaran hoax. Teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Kemudian kecanduan teknologi. Penggunaan berlebihan bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Jadi bisnis harus sadar dan siap menghadapi tantangan ini dengan bijak. Prinsip etika bisnis berbasis teknologi. Jadi agar bisnis tetap etis di era digital, ada beberapa prinsip penting yang harus dipegang, yaitu transparansi. Jadi perusahaan harus jujur tentang bagaimana sistem bekerja dan bagaimana data pelanggan digunakan. Kemudian keamanan. Data pelanggan harus dijaga agar tidak bocor atau disalahgunakan. Selanjutnya keadilan. Jadi sistem teknologi harus dirancang agar tidak diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu. Selanjutnya tanggung jawab sosial. Jadi teknologi harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Terus kejujuran. Jadi informasi yang diberikan kepada pelanggan harus benar dan tidak dimanipulasi. Jadi dengan memegang prinsip ini, bisnis bisa tetap dipercaya dan dihormati. Studi kasus singkat. Jadi contoh nyata dari pentingnya etika dalam teknologi. Yang pertama itu kasus kebocoran data. Jadi sebuah perusahaan e-commerce pernah kehilangan kepercayaan pelanggan karena data pribadi mereka bocor. Akibatnya
Akibatnya, banyak pelanggan berhenti menggunakan layanan mereka. Kemudian yang kedua, startup AI dan rekrutmen. Jadi sebuah perusahaan teknologi membuat sistem untuk menyeleksi pelamar kerja. Tapi mereka harus memastikan sistemnya tidak bias atau diskriminatif agar semua orang punya kesempatan yang adil. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa etika bukan hanya teori, tapi sangat berpengaruh dalam praktik bisnis. Etika sebagai keunggulan kompetitif. Jadi etika bukan hanya soal moral, tapi juga bisa menjadi kekuatan bisnis. Seperti meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan lebih percaya dan setia pada perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab. Membangun reputasi jangka panjang. Jadi nama baik perusahaan bisa bertahan lama jika selalu berpegang pada etika. Kemudian menghindari masalah hukum. Bisnis yang etis lebih aman dari tuntutan hukum atau denda. Kemudian menarik investor dan mitra bisnis. Banyak investor dan mitra yang hanya mau bekerja sama dengan perusahaan yang punya nilai etika yang kuat. Jadi etika bisa menjadi nilai tambah yang membedakan bisnis dari pesaing. Tips praktis menerapkan etika teknologi. Jadi bagaimana cara menerapkan etika dalam penggunaan teknologi? Jadi ada beberapa cara atau langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu buat kebijakan privasi yang jelas. Pelanggan harus tahu data yang dikumpulkan dan bagaimana digunakan. Kemudian audit sistem teknologi secara berkala. Periksa apakah sistem bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan risiko. Terus libatkan tim hukum dan etika. Saat membuat produk baru, pastikan ada ahli yang menilai dari sisi hukum dan etika. Kemudian edukasi karyawan. Jadi semua orang di perusahaan harus paham pentingnya etika digital. Kemudian dengarkan masukan pelanggan. Jadi pelanggan bisa memberitahu jika ada hal yang tidak beres dan itu yang harus didengarkan. Jadi langkah-langkah ini membantu bisnis tetap berada di jalur yang benar. Jadi kesimpulannya, etika dan teknologi bisnis berkelanjutan. Teknologi memberi kekuatan untuk berkembang dan bersaing, tapi tanpa etika, kekuatan itu bisa disalahgunakan. Etika memberi arah agar bisnis berjalan dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan. Jika digabung, teknologi dan etika bisa menciptakan bisnis yang sukses, dipercaya dan bermanfaat bagi orang banyak. Inilah masa depan bisnis, bukan hanya pintar, tapi juga bijak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.